Ini sentimen sebelum kita bahas saham sama Mas Syam ya. Ini ada sentimen terkait dengan ISG naik ini Mas Syam dari yang menyokong dari sektor mana Mas Syam ya? Di sektor pertama tadi teknologi dan juga energi. Tapi secara bobot ya Mas, itu kalau kita perhatikan memang sektor energi ya Mas yang cukup dominan mempengaruhi pergerakan dari ISG seperti itu. Oke, pas di sesi akhir Mas Syam dinaikin ya, Ya benar. ISG kita ya. Oke, itu terkait ISG di receivers ya. Nah, berikutnya ada yang bertanya terkait saham, bisa review saham Sido dan saham BRIS, Mas Sam, silakan. Oke, untuk saham Sido muncul. Nah, saham Sido untuk hari ini terkoreksi ya Mas di level 960 atau turun sebesar 0,52%. Yang mana memang pergerakan Sido ini kalau kita perhatikan itu 2 hari yang lalu itu mengalami koreksi cukup dalam. Karena memang kalau kita perhatikan dari transaksi ternyata ada transaksi nego cukup besar ya di sana. Yang mana sisi volume juga cukup signifikan, itu tembus 200 juta 200 juta lembar seperti itu. 200.000 lembar untuk lot yang diperdagangkan. Nah, sementara untuk hari ini sebenarnya tadi sempat menguat ya Mas, itu tertingginya Sido di level 975, namun ditutup hanya terkoreksi kembali di zona merah. Nah, untuk Sido sendiri memang secara pergerakan teknikal ini selama masih bertahan di atas level 930, maka ini potensi pergerakannya masih cenderung masih ada potensial uptrend ya, yang menghasilkan terdekat nanti di level 980 dengan level 1000. Itu untuk Sido. Selama masih di atas level 930. Itu untuk skenario-nya. Oke, Nah, namun jika itu nanti untuk Sido turun ya. terkoreksi di bawah level 930, maka ada potensi Sido nanti bisa koreksi ke level 910 bahkan sampai ke level 870 880. Itu untuk Sido muncul. Oke, nah untuk saham Sido di reverse. Nah, berikutnya saham BRIS, Mas Syam, bisa direview. Nah, untuk saham BRIS ya, kalau kita lihat memang sebenarnya hari ini ada gap up ya Mas, ada kenaikan, namun ditutup akhirnya di zona negatif ya di level 1570. Pergerakan BRIS memang secara pergerakan teknikalnya ini memang beberapa waktu terakhir cenderung sedikit dikatakan kurang baik ya Mas. Artinya transaksinya ketika opennya itu ada gap up, kadang dia gap down seperti itu. Jadi seperti tidak ada likuiditas dari ketika opening untuk saham BRIS. Namun secara pergerakan ini masih cukup positif ya, artinya pergerakannya masih dikatakan sideways, yang mana dengan level pergerakan di level 1.500 sampai dengan nanti di level 1.700 itu untuk saham BRIS. Jadi pergerakannya masih cukup lebar. Nah, untuk saat ini karena hari ini pergerakannya itu bisa dikatakan koreksi, maka ada potensi saham BRIS ini akan mencoba jangka pendek ini untuk terkoreksi terlebih dahulu, itu nanti bisa mencoba menguji level 1550 itu untuk jangka pendek. Nah, untuk skenario resisten terdekat dari BRIS itu adalah di harga high hari ini di level 1675. Seperti itu, Mas. Oke, nah itu terkait saham BRIS ya. Oke, ini untuk masuk Mas Sam. Untuk ADMR dan SRTG masuk di level berapa nih? Bisa di-review hanya masuk Mas Sam ya, silakan. Oke, ADMR. Untuk ADMR ini bisa masuk nanti ya di level 2370 dan 2390 masih bisa untuk masuk ya. Selama tidak terkoreksi di bawah level 2250 2280 itu untuk ADMR ya Mas. Nah, dengan resisten terdekat nanti untuk ADMR itu yang bisa di level 2600 terlebih dahulu. Nah, untuk entry masuk tadi 2370 dan 2390. Oke, berikutnya SRTG, Saratoga. Untuk Saratoga. Nah, Saratoga hari ini naik di level 2900, yang mana sebenarnya untuk saat ini sudah menguji level terdekat di level 2930 ya. Nah, sementara tadi hampir disentuh, yang mana untuk pembelian itu nanti bisa di range-nya itu 2830 sampai dengan nanti di level 2900 masih bisa di level pembelian. Nah, kalau bisa sih memang di bawah level 2900 dan juga masih di atas level 2800, masih di atas level 2800 seperti itu. Jadi range sekitar 100 poin ini sudah jadi level pembelian untuk saat ini. Jadi kita merekomendasikan buy on weakness dengan target nanti bisa di level 2990. Oke, untuk Saratoga ya. Nah, berikutnya apakah Indi sampai akhir bulan bisa ke 2.700 Mas Sam? Nah, untuk Indi sampai dengan akhir bulan sebenarnya secara pergerakannya hari ini sebenarnya mengkonfirmasi secara teknikalnya itu untuk golden cross ya Mas, secara MACD-nya.
yang mana memang ada potensi nanti untuk INDI ini akan menunjukkan kenaikan terbatas lebih dahulu di level 2630. Namun nanti kita di sini merekomendasikan untuk INDI nanti bisa buy on weakness, nanti bisa di level 2.400 sampai dengan nanti 2.500 itu level untuk buy on weakness dari INDI seperti itu. Dengan target nanti memang bisa ke level 2.735 bahkan sampai ke level 3.000. Nah itu. Jadi untuk ke level 2.700 sampai dengan akhir bulan itu potensi masih cukup besar ya Mas. Karena memang hari ini baru konfirmasi secara teknikal untuk MACD secara untuk golden cross-nya. Seperti itu. Oke, nah itu untuk ini di viewers ya. Nah, berikutnya saham DRMA Mas Syam, bisa direview. DRMA, Dharma Polymetal. Nah, untuk hari ini terkoreksi ya, 3,33% di level 580. Nah, di sini memang sedang menguji level support nanti di level 575. Jadi cukup tipis untuk level supportnya. Jadi memang ada potensi untuk mungkin esok hari ya, jangka pendek untuk saham DRMA ini akan kembali terkoreksi terlebih dahulu. Nah, ini silakan dipantau mungkin apabila DRMA ini masih bisa nanti kemungkinan besar support selanjutnya nanti di level 550. Jadi selama ada potensi situ reversal, masih bertahan di level 550, ada potensi DRMA nanti bisa kembali menguji resisten terdekat nanti di level ya 600 untuk hari ini, kemudian nanti level 625. Itu untuk DRMA. Oke, nah untuk DRMA ini viewers ya. Oke, berikutnya ada yang bertanya terkait saham PESAP. Nah, untuk PESAP esok hari gimana Mas Syam? Karena hari ini juga naik ya 1,6% di 129, tadi sempat ke 132. Nah, untuk PESAP gimana Mas Syam? Silakan. Nah, untuk PESAP hari ini naik 1,57% ya, 29, di mana memang secara pergerakan ini ada potensi untuk kembali menunjukkan kenaikan yang masih minimal mencoba menguji level high hari ini 132. Kemudian selanjutnya jika mampu melewati level tersebut, ada potensi untuk PESAP ini akan mencoba ke level 135. Itu untuk PESAP seperti itu. Namun dibatasi nanti jika PESAP itu terkoreksi di bawah level 125. Nah itu untuk PSA5. Jadi untuk esok Oke, hari nah ada potensi naik sampai dengan target terdekat 135. oke, itu untuk PESAP ya. Ini ada yang bertanya Bapak Ibu Ika Vero 10. Kalau PSSI cocok untuk invest jangka panjang nggak ya? Silakan Mas Syam. Nah, untuk PSSI apakah sudah jangka panjang? Kita cek dulu PSSI. Nah, sebenarnya kalau dari sisi pergerakan fundamental ya, itu memang dikatakan cukup baik ya di PSSI, karena ini memang berada di bidang transportasi laut ya, atau shipping, yang mana memang secara kita perhatikan setahun terakhir untuk rata-rata emiten yang berada di bidang transportasi laut atau pengangkutan seperti itu di transportasi laut itu mengalami kinerja cukup baik seperti itu. Jadi memang untuk jangka panjang apakah baik? Kalau secara fundamental saat ini itu dikatakan cukup baik ya untuk dari sisi pergerakan PSSI. Namun itu tetap diperhatikan mungkin untuk nanti entry masuknya karena pergerakan harga sahamnya sendiri untuk saat ini memang sudah rally cukup tinggi ya karena sejak awal tahun bahkan dari level 400 sudah level 500. Nah, untuk hari ini ada koreksi cukup wajar karena seminggu terakhir mengalami kenaikan. Dengan minimal yang nanti kita bisa merekomendasikan untuk PSSI ini untuk BO business nanti ya selama di level kisaran level 490 sampai dengan level 500 bisa nanti untuk level pembelian. Dengan target nanti ya bisa menguji level sebelumnya di 530 sampai nanti level 560. Itu untuk PSSI. Oke, untuk PSSI ya, ini source ya. Makasih Mas Syam ya. Nah, ini ada Ibu Dona. Review untuk saham Adaro. Gimana Mas Syam? Silakan. Nah, untuk Adaro, ini tadi yang sempat kita bahas di awal ya, satu penggerak dari sektor energi ya, untuk saham Adaro. Nah, untuk pergerakan Adaro sendiri, hari ini menguji angka psikologis 3.000 ya. Sementara secara pergerakan memang ada potensi untuk Adaro ini kembali menunjukkan penguatan dengan target nanti di high sebelumnya di level 3270. Itu target jangka pendek saat ini dari Adaro. Itu juga untuk level support nanti Adaro bisa dibatasi di level 2.900. Oke, nah itu di source ya. Terkait dengan Adaro ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi terkait saham Nano. Hari ini juga sangat itu maksudnya volatile ya untuk hari ini ya saham Nano ini ya. Sempat naik ke 112,
dan turun ke 93 dan open rate 102. Tapi di sini juga untuk transaksinya juga lumayan gede Mas Sam. Nah, bisa direview untuk Nano Mas Sam gimana Mas Sam untuk kedepannya? Nah, untuk saham Nano ini sebenarnya kan kami baru IPO ya Mas, itu lebih kurang baru sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan seperti itu ya untuk saham Nano. Nah, kalau secara pergerakan memang secara teknikal ya masih belum terlalu bisa kita analisa, namun secara psikologis yang terjadi beberapa waktu terakhir, ini ada potensi saham Nano ini akan mencoba terus support di level harga sebelumnya ya, di harga hari terendah ketika listing itu harga 90. Karena cukup dekat, mungkin nanti ada potensi dari 90 ini ada potensi reversal. Jadi saat ini kita merealisasikan untuk potensi terlebih dahulu untuk saham Nano. Namun juga untuk yang di jangka pendek ya, yang masih sanggup dengan risiko saham yang cukup tinggi, itu bisa juga diperhatikan karena secara pergerakan kita amati beberapa waktu terakhir saham Nano gerakannya memang cenderung volatil tadi ya, sehingga memang banyak sekali para mungkin yang scalper jangka pendek harian itu memanfaatkan momentum tersebut. Namun untuk saat ini memang pergerakannya ada potensi untuk kembali melakukan koreksi dengan support di level 90. Oke, itu untuk Nano ya. Berarti kemungkinan besar gimana Mas untuk hari Mas? Untuk sehari ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya dengan support di 90. Dan jika ada kenaikan nanti terdekat nanti mungkin bisa di level tertinggi hari ini 112 sampai dengan 116. Oke, nah itu untuk Nano Dixiverse ya. Oke, satu lagi Mas Sam, ini ada yang bertanya untuk saham Gocap nih. Naik karena sentimen apa ya? Nah, ini tergantung sahamnya nih Pak Fuad. Mau tergantung sahamnya nih, sahamnya apa gitu kan. Tapi biasanya kalau saham Gocap itu kenaikannya dipengaruhi oleh transaksi antara individu ya, investor yang membeli saham atau menjual saham sendiri. Silakan Mas Sam, tambahan Mas Sam, silakan. Ya, kalau mengenai saham-saham yang di level 50 ini memang saat ini memang beberapa emiten ya yang harga 50 ya, beberapa di sektor komoditas itu memang mengalami penguatan di harga level 50. Yang mana memang ini menjadi salah satu dorongan ya bagi para pelaku atau para investor di pasar, yang mana ini ada kecenderungan melihat ya ketika saham yang berhubungan terutama secara sektoral yang hampir sama ini sehingga Nah, Dewa menarik Mas Sam, sahamnya bisa direview Dewa. Dewa ya, saham Dewa. Nah ini tadi karena memang Ya. ada sentimen ya untuk saham Dewa ini seperti itu sehingga pergerakannya menjadi aktif dari harga 50. Nah kalau secara pergerakan harganya sendiri untuk saham Dewa saat ini level 54, yang mana kalau saham 50 ini itu bisa diperhatikan nanti level-level di harga pertama memang harga 54 itu sebagai level resisten pertama dari harga 50-nya, dengan level selanjutnya nanti di level 57 sebagai level resisten, dan dibatasi nanti untuk saham Dewa ini ketika nanti koreksi di bawah level 52 ya, artinya itu sebagai batas aman atau resiko lebih rendah ketika buat transaksi. Jadi target terdekat memang untuk saham Dewa ini menguji resisten level 57 dengan support nanti di level 52 gitu Mas. Oke, nah itu untuk saham Dewa ya tadi Pak Fuad ya dibahas ya sama Mas Syam ya. Oke, ini kemarin Bapak Ibu Tiketrik, nah, mohon Bapak Ibu Tiketrik ya kalau misalnya bertanya bisa di pertengahan sesi atau mungkin jangan di akhir sesi karena kita juga di akhir sesi udah untuk review apa namanya untuk rekomendasi saham. Oke, untuk ini saya ingin bertanya yang kemarin juga belum dibahas Mas Syam. Sempat terakhir kita udah penutupan di close ya, close untuk review pasar. Apakah saham IPO yang menerbitkan waran pasti naik atau arah? Silakan Mas Syam. Nah, untuk itu memang sebenarnya semua kembali lagi terhadap si perusahaannya atau kinerja perusahaannya. Jadi itulah kenapa ketika ada perusahaan yang sedang IPO, kita diwajibkan membaca prospektus. Jadi selama fundamentalnya baik, ya tentu itu akan menimbulkan minat yang besar pada para calon investor atau para calon investor yang berinvestasi di emiten tersebut. Nah, yang namanya warrant ini kan merupakan, saya katakan merupakan bonus ya. Artinya itu hak yang melekat kepada para pembeli atau para investor yang membeli saham, membeli di waktu IPO, yang mana nanti ini warrant ini bisa ditebus nanti menjadi saham seperti itu, yang mana nanti sesuai dengan ketentuannya, nanti ada waktunya yang bisa dilihat kapan boleh ditebusnya, nah seperti itu. Nah, apakah kecenderungan yang memiliki warrant ini malah kenaikan? Itu memang ada potensi kecenderungan ke sana karena memang
ada hubungan ketika harga saham induknya naik, kita bicara saham induknya ya, sahamnya naik, maka ada potensi nanti warannya ini juga memiliki nilai untuk ikut. Kenapa? Karena yang namanya ketika sahamnya ini naik, maka nanti akan ada selisih. Kalau kita perhatikan, setiap emiten yang menerbitkan waran, itu nanti ada angka yang telah ditentukan untuk sebagai harga tebusnya. Seperti itu. Misal harga sahamnya 200, harga tebusnya 188. Seperti itu. Artinya di sini itu ada selisih harga yang sekitar lebih kurang 12 poin. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika harga ini ada, maka nanti ketika ada yang memiliki warannya ditebus menjadi saham, maka nanti mereka memiliki model average-nya itu di level 188. Artinya secara harga nanti mereka mendapatkan keuntungan floating gain seperti itu. Jadi memang karena ada saham bonusnya itu menjadi daya tarik bagi Penarik para ya. investor. Seperti itu, Mas. Oke, nah itu ya Bapak Ibu trik-trik ya terkait waran ya. Nah, tapi juga hati-hati biasanya waran murah itu untung gede banget ya dan rugi juga akan gede ya kalau misalnya kita beli. Tapi juga menarik macam itu saham WIRG ya. Sahamnya Betul. naik ke 280 dan juga WIRG-nya naik juga nih gitu kan. Malah apa ya, lebih baik kita membeli warannya gitu kan. Warannya juga naik minta ampun nih. Oke, nah itu research ya terkait dengan warannya. Oke, ini satu lagi Mas Syam, Pak Roni ya. Eh, mau entry di berapa nih kalau misalnya kita masuk di PTBA? Satu lagi Mas Syam, silakan. Ya. Nah, untuk PTBA ini sebenarnya baru break asisten terdekatnya ya Pak, itu di level 3450. Nah, artinya kita pantau untuk esok hari itu apakah masih bertahan di level tersebut. Nanti jika tidak bertahan ya berarti di bawah level 3450 itu dijadikan level untuk entry. Nah, namun jika besok tidak uh, level tersebut atau di atas level tersebut, maka yang mendekati level 3450 itu dijadikan untuk level entry. 3480 harga saat ini itu juga masih bisa untuk level entry. Dengan asisten terdekat nanti di level 3550 terlebih dahulu. Begitu, Mas. Oke, nah itu untuk PTBA ya, ini viewers ya. Oke, nah untuk esok hari Mas Syam, terkait dengan ISG silakan. Nah, untuk esok hari itu ISG juga masih bisa dikatakan masih coba akan menguji membentuk harga tertinggi yang baru, Mas. Dengan target kita terdekat Oke. memang beberapa untuk esok mungkin di level 7150 terlebih dahulu ya. Begitu karena memang ada kecenderungan ketika ke level terbaru, maka keesokan harinya akan mencoba level tertinggi lagi dan nanti ada posisi terkoreksi. Seperti yang terjadi sebenarnya di pagi hari tadi seperti itu ya. Jadi ISG tadi pagi sudah menyentuh level tertinggi sebelumnya, namun sisi satu bahkan sempat terkoreksi di zona negatif ya atau di zona merah seperti itu. Namun ketika di akhir sesi ternyata akhirnya bisa menjadi all time high atau harga tertinggi yang baru. Nah, jadi memang pergerakan untuk ISG sendiri untuk besok ada potensi masih positif ya. Namun juga patut diwaspadai untuk koreksi wajar nanti dengan level support saat ini nanti di level 7140, kemudian nanti di level 7110 itu untuk level koreksi dari IHSG itu untuk besok Oke, nah hari. untuk ISG deh viewers ya. Jadi kemungkinan besar juga besok akan naik dulu nih Betul. dan juga nanti bisa jadi koreksi. Oke, 3 rekomendasi saham nih Mas Sam untuk sehari silakan. Nah, rekomendasi saham itu yang pertama ada ISSP ya Mas, kita bisa rekomendasikan spekulasi buy ya, itu dengan level pembelian nanti ISSP di level 376 Oke, ya 376 dengan level target harga nanti yang pertama bisa di level 390, target kedua nanti bisa di level 400. Dengan stop stop loss. loss-nya nanti bisa di level 366. Oke, saham kedua Mas Sam silakan. Nah, saham kedua itu ada MPPA. Oke, Nah, itu dengan pembelian nanti bisa di level 396. oke, Nah, 396 dengan level target harga, target price-nya nanti bisa di level 430. oke, Nah, dengan level support nanti bisa di level 388. oke. Saham ketiga Mas Sam silakan. Nah, saham ketiga ada Bevin, BFT Finance Oke, dengan level pembelian nanti 1325 ya. dengan target price-nya nanti bisa di level 1365 dan yang kedua 1400.
Stop lossnya Nah, Mas ya? stop loss-nya nanti bisa di level 1.300. Oke, ada 3 saham gitu seharusnya di review, di rekomendasi Mas untuk esok hari. Itu ada saham ISSP, bisa beli di 376, targetnya terdekat 390, dan target berikutnya ke 400, stop lossnya di 366. Ada saham MPA di 396, targetnya ke 430, stop lossnya di 388. Yang ketiga ada saham Bevin ya, 1325, targetnya ke 136, dan target berikutnya ke 1400, dan stop lossnya di 1300. Oke, nah itu 3 saham yang akan dipantau untuk esok hari ya, di Viewers ya. Tetap lihat kondisi pasar dan juga tetap putusan di tangan di Viewers.